Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti Warta Berita Pagi edisi hari ini Selasa 3 Oktober 2023 dengan Sari Berita. Fasilitas kesehatan di ND berkomitmen tingkatkan mutu pelayanan. Kabupaten Sika memiliki 28 kampung keluarga berkualitas. Bersama saya, Femi Sariora, kita ikuti berita selengkapnya. BPJS Kesehatan Cabang ND memberikan apresiasi kepada fasilitas kesehatan Vaskes yang berkomitmen untuk memberikan mutu pelayanan dan peningkatan pelayanan bagi pasien JKN. Laporan Lady Badin. Kepala BPJS Kesehatan Cabang ND Grace Naraginting kepada RRI mengungkapkan bahwa BPJS Kesehatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Vaskes yang telah berkomitmen untuk melakukan transformasi peningkatan mutu layanan. Grace menjelaskan bahwa kolaborasi ini adalah tonggak keberhasilan dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang ND. Grace mengungkapkan untuk wilayah Cabang ND ada 2 fasilitas kesehatan yang masuk dalam seleksi nasional peningkatan mutu layanan dan merupakan terbaik sewilayah Bali Nusra, yakni Klinik Utama Don Bosco Do dalam kategori klinik utama dan Puskesmas Wainakeng untuk kategori puskesmas. Yang diumumkan hari ini secara nasional adalah juga yang kita ikutkan kemarin klinik Don Bosco itu masuk nominasi untuk klinik utama sekebutuhan wilayah. Jadi untuk kebutuhan wilayah Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, klinik Don Bosco itu juaranya. Grace berharap agar seluruh Vaskes yang ada di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang ND terus meningkatkan inovasi pelayanan sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan yang mencakup upaya simplifikasi administrasi pelayanan, proses administrasi yang lebih sederhana seperti menggunakan KTP saat mengakses layanan kesehatan tanpa perlu fotokopi berkas, alur layanan rujukan yang efisien, dan digitalisasi pelayanan dan pengklaiman. Selain itu, percepatan penyelesaian pengaduan peserta melalui BPJS 1 menjadi langkah proaktif dalam menjawab kebutuhan peserta JKN. Tahun ini adalah tahun peningkatan mutu layanan, ya. Jadi itu merupakan fokusnya BPJS Kesehatan. Dan ada program kita transformasi mutu layanan. Untuk mencapai transformasi mutu layanan ini, kita dengan Vaskes itu membuat komitmen dipampangkan di fasilitas kesehatan. Nah, dari situ kita nilai apakah rumah sakit ini FKTP Puskesmas Klinik sudah berkomitmen memenuhi janji layanan tadi. Kita nilai dan kita juga sekarang artinya mempermudah, ya, membuat transparan, ya, pelayanan itu apakah betul, ya. Jadi kan peserta bisa menilai sendiri. Diungkapkan Grace, kolaborasi BPJS Kesehatan bersama seluruh fasilitas kesehatan dan juga stakeholder terkait menjadi bukti kesiapan membangun masa depan kesehatan Indonesia yang lebih cerah melalui pelayanan yang mudah, cepat, dan setara. RRI ND Lady Badin melaporkan. Kantor Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur memfasilitasi pembinaan kampung keluarga berkualitas Kampung KB di Kabupaten Sika. Laporan Veranda Garus.
Pembinaan kampung berkualitas atau kampung KB itu terlaksana berkat kerjasama perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan pemerintah Kabupaten Sika melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Kepala DP2 KBP 3A Kabupaten Sika Petrus Herlemus SSI APT mengatakan kampung keluarga berkualitas dikembangkan untuk meningkatkan kualitas SDM keluarga. Lanjut Petrus, peningkatan kualitas SDM pada kampung KB itu lebih ditekankan pada penguatan institusi keluarga dan masyarakat melalui intervensi program dan kegiatan dengan pendekatan siklus kehidupan manusia. Sebenarnya paradigma penanganan ini sudah bergeser dari keluarga berencana ke keluarga berkualitas. Dari di dalam keluarga berkualitas, di dalamnya ada keluarga berencana. Negara ini kuat, itu artinya bahwa kalau seluruh keluarga itu sehat, kuat, dan mandiri. Nah, sebenarnya itu fokus pembinaan dan penanganan pemerintah di keluarga sebenarnya. Kabupaten Sika sendiri memiliki 28 kampung keluarga berkualitas dengan klasifikasi sederhana sebanyak 64% dari total 148 desa atau kelurahan di wilayah tersebut. Menurutnya, jika kampung KB ini berjalan dengan baik, semua kebutuhan perempuan dan anak dapat berjalan dengan baik pula. Untuk kampung KB yang sudah terbentuk dapat ditingkatkan klasifikasi menjadi kampung KB mandiri dan berkelanjutan. Sebenarnya yang kita punya ada PLKB. PLKB itu kan dia berada di setiap kecamatan. Kemudian ada tim pendamping keluarga itu berada di setiap desa dan kelurahan, dan itu yang kita fokuskan sehingga mereka mempersiapkan seluruh syarat dan administratif untuk bisa pembentukan kampung KB. Yang sudah 28 terbentuk, itu tim kita lagi mempersiapkan agar mereka terdorong sampai dengan ke kampung KB mandiri. Mudah-mudahan kita bekerja sama dengan seluruh lintas sektor dan stakeholder, terutama di kecamatan dan desa kelurahan. Petrus berharap pada tahun 2023 semua kelurahan atau desa di Kabupaten Sika dapat membentuk kampung keluarga berkualitas dan para kader yang telah ditugaskan dapat berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola kampung keluarga berkualitas dari klasifikasi dasar dan perkembangan menjadi mandiri dan berkelanjutan. RRIND Veranda Garus melaporkan. Komunitas bergiat untuk Nusa Berguna Flores Timur mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah di sepanjang pesisir pantai Larantuka. Laporan Rofinus Hula. Sampai saat ini masih banyak warga yang tidak memperhatikan manfaat dari sumber daya laut. Padahal laut telah menyumbangkan begitu banyak manfaat bagi manusia selain menyumbangkan pendapatan ekonomi masyarakat nelayan. Namun yang terjadi saat ini adalah kerusakan perairan di pesisir yang terus-menerus karena polusi dengan kepingan sampah plastik yang terapung di pesisir pantai, bahkan ada sampah yang tenggelam dan tersangkut pada terumbu karang. Sementara sampah yang dipungut didominasi popok bayi, kain, karung, bungkusan deterjen, minuman saset, hingga pasta gigi. Hal tersebut disampaikan Ketua Organisasi Bergiat untuk Nusa Berguna Rofinus M. Mentero ST kepada RRI pada Senin 2 Oktober 2023. Vino mengatakan organisasi Bergiat untuk Nusa merupakan organisasi sosial masyarakat yang bergiat dengan visi melestarikan identitas bangsa dan terus menggali melalui berbagai misi, salah satunya yang dijalankan dengan membangun solidaritas bersama melalui pelatihan yang diberikan bagi tenaga lokal untuk siap menghadapi segala perubahan yang terjadi. Ketua Organisasi Bergiat untuk Nusa mengatakan, sesuai keputusan Lurah Kelurahan Larantuka, sebagian kawasan pesisir dan laut Kelurahan Larantuka telah ditutup dari aktivitas berkarang, melepas pukat dan labu jangkar sebagai upaya untuk menjaga kelestarian terumbu karang di sepanjang pesisir pantai Kelurahan Larantuka. Tino menjelaskan upaya untuk menjaga kelestarian terumbu karang di sepanjang pesisir pantai Kelurahan Larantuka bersama tim relawan berguna melakukan sosialisasi kepada siswa Sekolah Dasar Katolik Larantuka 4 terkait konservasi terumbu karang. Himbauan untuk masyarakat bahwa kita harus sadar bahwa laut yang kita punya ini adalah masa depannya kita, karena laut itu sumber segala-galanya, dia pemasok oksigen terbesar untuk kehidupan kita manusia, sehingga kita harus jaga laut. Kita harus sadar bahwa laut itu bukan tempat sampah, kita tidak boleh buang sampah ke laut, karena sampah yang kita buang ke laut itu sama juga mengotori apa yang kita terima
nanti dari laut. Vino mengatakan kegiatan bersih sampah di sepanjang pesisir pantai Kelurahan Larantuka merupakan kegiatan rutin dari komunitas bergiat untuk Nusa karena sampah laut selalu datang ke pesisir pantai di mana kota Larantuka yang berhadapan dengan laut dan arus yang datang selalu membawa sampah. Sehingga komunitas berguna dituntut secara rutin untuk melakukan pembersihan sampah khususnya sampah yang tersangkut di terumbu karang karena diketahui terumbu karang merupakan rumah ikan, maka sampah-sampah yang tersangkut harus dibersihkan sehingga terumbu karang bisa tumbuh subur. RRI Endorfinus Fula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah daerah Manggarai Barat menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada Senin 2 Oktober 2023. Laporan Epi Wahab. Setiap 1 Oktober Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila dan penetapan ini berdasarkan SK nomor 153 tahun 1967 yang diterbitkan Presiden Soeharto pada 27 September 1967. Dan pada Senin 2 Oktober 2023, pemerintah daerah Manggarai Barat menggelar upacara untuk peringati Hari Kesaktian Pancasila 2023. Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng selaku pembina upacara menyampaikan penting untuk mengamalkan 5 sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan salah satu yang utama adalah sila pertama di mana dengan mempertebal iman maka akan berdampak pada kehidupan dan juga pekerjaan. Pertama, di dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, mengimbau kita semua untuk mari kita juga melaksanakan, mengamalkan 5 sila. Omong hari ini cukup sila pertama. Harapannya kita yang ASN maupun non ASN itu mempertebal iman. Karena dengan iman yang tebal, maka kita bisa menjaga diri. Dengan iman yang tebal, kita bisa bekerja dengan baik dan benar. Dengan iman yang tebal, kita bisa berdisiplin dengan baik. Mari kita semua berupaya untuk mempertebal iman kita masing-masing. Karena dengan mempertebal iman, maka kita menjadi kuat dalam berbagai godaan-godaan yang ada. Upacara peringati Hari Kesaktian Pancasila diikuti oleh seluruh struktur pemerintah daerah Manggarai Barat, baik ASN maupun non-ASN yang berlokasi di halaman kantor Bupati Manggarai Barat dan berlangsung dari pukul 7.30 hingga 8.30 waktu Indonesia Tengah. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Sebanyak 84 orang peserta mengikuti pelatihan dasar Gada Pratama Satpam gelombang ke-14 tahun 2023 Polda Nusa Tenggara Timur. Laporan Suimam. Kegiatan pelatihan dasar Gada Pratama Satpam ini dibuka secara resmi oleh Kapolres ND bertempat di lapangan SMK Negeri 2 ND Senin 2 Oktober 2023 pukul 9:30 waktu Indonesia Tengah. Dalam amanatnya, Kapolres ND AKBP IGD Ngurah Joni M. SH SIK MH mengatakan dewasa ini fenomena yang berkembang dalam masyarakat, kepedulian atas keamanan lingkungan kerja berada pada posisi strategis yang berarti tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan ketertiban semakin tinggi, salah satunya mendorong tingginya kesadaran masyarakat tersebut karena tindak kejahatan saat ini semakin tinggi dan tidak mengenal batas, ruang, dan waktu. Dijelaskan, tugas pengamanan swakarsa yang sering terjadi, Satpam yang disiapkan untuk mengamankan suatu lingkungan kerjanya sering menjadi korban tanpa perlawanan. Untuk itu dipandang perlu adanya suatu pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kapasitas profesionalisme dalam bertugas. Sesuai dengan pasal 3 yang berbunyi, Satuan Pengamanan atau Satpam sebagai salah satu bentuk pengamanan swakarsa yang merupakan implementasi dari community policing atau Polmas adalah salah satu alternatif gaya perpolisian yang saat ini terus dikembangkan. Dengan berkembangnya suatu pemikiran bahwa untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih efektif dan efisien mustahil dapat dilakukan oleh polisi saja dan mustahil pula dilakukan dengan cara bertindak polisi yang konvensional yang dilibatkan oleh birokrasi rumit dan terpusat tanpa memperhatikan kondisi setempat yang sangat berbeda dari tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Sehingga peran aktif dari Satpam memiliki daya guna yang sangat mendukung dalam menciptakan situasi kamtimas yang kondusif di lingkungan tugasnya masing-masing. Menurutnya, untuk menunjang pelaksanaan tugas Satpam yang profesional, maka Satpam yang dituntut senantiasa meningkatkan kemampuan fisik, mental, dan keterampilan di bidang pengamanan melalui berbagai pelatihan dan
dan pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, saya menghimbau kepada para pengusaha atau pengguna satpam untuk merubah paradigma di mana pimpinan suatu perusahaan dari tingkat manajer sampai direktur tidak hanya fokus pada bisnis semata, melainkan harus menambah porsi pengetahuan, keterlibatan, perhatian, dan budgetnya di bidang security. Karena keamanan merupakan suatu investasi yang berfungsi mencegah dan mengurangi kerugian dalam kegiatan perusahaan, sehingga faktor keamanan merupakan modal dan bukan semata-mata kegiatan menghabiskan biaya. Ia melanjutkan, pelatihan dasar Garda Pratama Satpam yang dilaksanakan ini merupakan sarana peningkatan profesionalisme Satpam untuk mewujudkan pengamanan swakarsa yang handal dan tepat karena merupakan potensi yang diharapkan dapat menjadi pelopor dalam keikutsertaannya pada upaya pemeliharaan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sekian Warta Berita Pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Saryaora. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.